Pada saat itu, Josh dan kawan-kawan sudah berada di bawahnya, melihat botol minuman yang terjatuh. Josh mengolok-olok Kelly dengan pura-pura melepaskan dahaganya, dan kemudian ia mengolok lebih jauh dengan sengaja mengirim pesan langsung dari akun Instagram Kelly ke akun Instagram Josh, menyatakan bahwa Josh itu ganteng. Beberapa saat setelahnya, ketika Kelly melanjutkan pendakian, ia melihat tali yang agak jauh dari jangkauannya yang ingin diambilnya. Oleh karena itu, ia berhenti sejenak, merobek salah satu tasnya, dan mengeluarkan kawat dari dalamnya. Dengan kawat tersebut, ia dapat menggunakannya sebagai kait untuk menjangkau tali tersebut, dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Momen ini membangkitkan kenangan Kelly tentang masa-masa bersama mantannya saat pertama kali mereka bertemu. Ternyata, mantannya pernah mengajari Kelly panjat tebing, dan Kelly menggunakan kenangan itu sebagai motivasi. Akhirnya, Kelly berhasil meraih pegangan batu yang agak jauh dari posisinya. Kelly kemudian melihat tenda yang melayang bekas milik orang lain di atas. Meskipun begitu, dia terus memanjat hingga mencapai tempat istirahat di atasnya. Namun, ternyata Josh dan kawan-kawan sudah tiba lebih dulu. Oleh karena itu, Kelly tanpa pilihan harus bertahan dengan menggunakan tenda bekas tersebut. Setelah Josh dan kawan-kawan menyadari adanya rintangan yang menghalangi pandangan mereka terhadap Kelly, Josh menyatakan bahwa ia hanya menginginkan kamera milik Kelly. Menurutnya, kamera tersebut bisa menjadi bukti yang dilaporkan ke polisi. Jika Kelly setuju untuk memberikan kamera itu, Josh dan kawan-kawan berjanji akan meninggalkannya. Mereka melemparkan tali ke arah Kelly, yang kemudian diambilnya dengan kawat. Namun, alih-alih memberikan kamera, Kelly justru memberikan pesan tegas kepada Josh. Akhirnya, Kelly memutuskan untuk tetap bertahan dan tidak memberikan kamera tersebut. Josh dan kawan-kawan menganggap Kelly terjebak dalam situasi di mana ia tidak bisa naik atau turun lagi, terutama dengan peralatan yang terbatas. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu. Saat berbicara berdua dengan Zack, Reynolds berpikir bahwa meskipun mereka mendapatkan kamera, Kelly tetap bisa menjadi saksi utama. Josh tidak akan membiarkan Kelly turun dari gunung hidup-hidup. Jika Kelly nekat mendaki ke atas, Josh akan mengakhiri hidupnya. Hal ini membuat Reynolds yakin bahwa Josh sebenarnya telah menjadi seorang psikopat, sesuatu yang teman-teman yang lain telah perhatikan sejak dulu. Setelah merawat telapak tangannya yang terluka, Kelly memasang alat pengait di antara batu-batu di atas agar dapat menggunakan tenda bekas yang melayang. Di dalam tenda tersebut, Kelly menemukan botol minuman dengan air yang tersisa sedikit, makanan kecil, dan benda tajam dari logam. Malam pun tiba, di mana Kelly sudah memasang tenda melayang dan mengonsumsi makanan kecil tersebut, sementara Josh dan kawan-kawan menikmati hidangan yang lebih lezat. Saat tengah makan, mereka menemukan informasi dari ponsel Kelly bahwa mantannya meninggal setahun yang lalu akibat kecelakaan saat mendaki tebing. Mereka berasumsi bahwa kegiatan mendaki tebing yang dilakukan Kelly merupakan cara untuk mengenang mantannya. Setelah Josh mengeluarkan cairannya ke dalam tenda Kelly, Josh dan Zack memasang pengait ke dinding batu terdekat. Ternyata, mereka melakukannya untuk mengayunkan pemberat ke arah tenda Kelly, mengganggunya dan hampir membuatnya terjatuh. Kelly berhasil menghindari benturan dengan menahan pemberat tersebut yang disadari oleh Josh. Oleh karena itu, Josh memutuskan tali untuk menjatuhkan Kelly, tetapi Kelly masih dapat memegang pijakan batu di bawah, sehingga pemberat jatuh dari ketinggian. Beberapa waktu kemudian, ketika Kelly kembali tertidur, muncul masalah baru dengan suara-suara aneh di luar tenda. Ternyata, itu adalah Zack yang mencoba mengambil kamera Kelly sambil membawa pisau. Kelly akhirnya memberitahu di mana kamera tersebut berada. Namun, Kelly memanfaatkan kekurangan Zack dengan menusuknya menggunakan benda tajam dan mencoba untuk menjatuhkannya. Ketika Josh bertanya apa yang terjadi setelah mendengar suara, Kelly khawatir bahwa dirinya dan Zack akan diakhiri oleh Josh dengan ancaman potongan tali jika Zack mengungkapkan kejadian itu. Kelly mencoba membujuk Zack untuk bekerja sama, tetapi Zack menolak dan memerintahkan temannya untuk menarik tali, membuat Kelly terpaksa bergabung dengan Zack agar tidak jatuh dari ketinggian. Ketika mereka tiba di lokasi Josh dan kawan-kawan, Josh langsung menarik tubuh Kelly, sehingga kalung cincin mantannya diambil oleh Josh. Untuk melindungi dirinya, Kelly segera memotong rambutnya sendiri yang ditarik oleh Josh, sehingga dia jatuh dan bergantung di tepi tenda. Dengan cepat, dia kembali ke batu pegangan, dan setelah merasa aman, pengait tenda lepas sehingga tenda melayang jatuh dari ketinggian. Beberapa saat kemudian, Zack teringat bahwa awalnya Josh bermaksud untuk melakukan proses penyembuhan dengan mendaki tebing, tetapi sekarang situasinya telah kacau seperti ini.
Reynolds mencoba meyakinkan Josh untuk berhenti dengan cara memberikan cerita palsu kepada polisi nantinya. Josh kemudian bertanya kepada Zack apakah setuju, dan Zack menyatakan setuju. Sehingga, Josh akhirnya setuju untuk menghentikan semuanya, turun keesokan harinya, dan akan menghubungi tunangannya untuk meminta bantuan. Namun, ini berakibat buruk bagi Zack karena dia dapat kehilangan nyawanya akibat luka tusukan yang diberikan oleh Kelly sebelumnya. Oleh karena itu, Zack memohon kepada Reynolds untuk menurunkannya dari gunung. Zack menambahkan bahwa ia menyadari sesuatu yang mencurigakan ketika Josh kembali ke pondok untuk mengambil sarung tangan. Nyatanya, Josh bermaksud mengakhiri hidup Taylor. Selain itu, Josh dan tunangannya tidak berkomunikasi selama 6 bulan karena Josh ketahuan berselingkuh saat tunangannya melihat Josh pergi bersama wanita lain ke tempat sewa kamar. Jika dugaan Zack benar, bahwa HP Taylor sekarang ada di tas Josh, maka tidak akan ada bantuan yang datang saat Taylor menyadari HP-nya hilang. Oleh karena itu, Zack meminta Reynolds untuk mengambil jam tangan Josh karena jam itu memiliki pemancar darurat, dan Reynolds harus mengirimkan sinyal dengan itu. Reynolds mulai pergi mengambil jam tangan Josh, tetapi tepat sebelum ia bisa mengambilnya, Josh langsung menangkap tangannya dan akhirnya menyiksanya. Zack segera meminta Josh untuk berhenti dan mengekspresikan kekecewaannya bahwa kedua temannya telah membicarakan tentang dirinya. Mereka lebih memilih Kelly daripada Josh, sehingga Josh mengungkapkan bahwa Kelly hanyalah seorang wanita jalang seperti yang lainnya. Bagi Josh, tidak ada satupun wanita di dunia ini yang benar-benar setia sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, ketika kedua temannya tertidur, Zack pergi untuk mengeluarkan cairannya di dekat ujung tebing. Tanpa menyadarinya, Josh berada di belakangnya dan memukul kepalanya dengan palu sampai bolong, akhirnya membuat Zack jatuh dari ketinggian. Reynolds kemudian terbangun dan menyadari bahwa Zack sudah tidak ada. Josh berbohong bahwa Zack sudah turun duluan untuk mencari pertolongan. Reynolds bersedia untuk mengakhiri hidup Kelly dan meminjam palu Josh yang sudah bersih dari darah Zack. Namun, Josh tidak menyadari bahwa Reynolds melakukan itu untuk membantu Kelly. Reynolds meminta kerjasamanya dengan Kelly dengan membuat kebohongan kepada Josh, memberitahu bahwa temannya Zack sudah turun untuk mencari pertolongan. Namun, Kelly mengungkapkan bahwa Zack telah kehilangan nyawanya karena Josh, dan Josh berencana untuk melanjutkan dengan mengakhiri hidup Reynolds. Melihat Reynolds yang terus-menerus tidak sependapat, meskipun demikian, Reynolds berpikir bahwa Josh kemungkinan akan datang ke lokasi untuk mengambil kameranya sendiri, yang pada akhirnya dapat membahayakan Kelly. Sebagai hasilnya, dia setuju untuk memberikan kameranya kepada Reynolds, dan akhirnya, dia berteriak sekuat tenaga untuk membingungkan Josh sebelum Reynolds datang untuk meminta Josh menarik tubuhnya. Ketika Josh memeriksa isi kamera, dia menyadari bahwa kartu memori telah diambil oleh Kelly dengan sengaja. Reynolds kemudian mencoba menelepon Taylor untuk mengetahui kabarnya, namun ponsel Taylor malah berdering di saku Josh, menandakan bahwa Josh telah mengakhiri hidup Taylor di pondok. Ini menyebabkan kegemparan Reynolds, namun Josh berhasil merebut palu dari tangan Reynolds dan akhirnya menghajar Reynolds berulang kali hingga lemas. Selanjutnya, Josh mengikat tubuh Reynolds, lalu membakarnya bersamaan dengan tubuhnya yang dilemparkan ke arah Kelly. Sehingga percikan api menyambar tali, dan akhirnya dia jatuh dari ketinggian. Saat Josh mengenakan kalung cincin mantannya Kelly, Kelly teringat saat dia dan mantannya melakukan panjat tebing bersama. Mantan tersebut ingin melamar Kelly dengan cincin yang telah disiapkannya, namun kecelakaan tragis terjadi saat kakinya terpeleset dari batu, dan akhirnya meninggal pada saat itu. Inilah mengapa Kelly terus teringat mantannya ketika memanjat tebing. Menyadari bahwa Josh akan datang beberapa menit kemudian, Kelly merenung keras untuk melawan Josh dengan rencana, hingga dia terpikir untuk menggunakan pisau Zack yang sempat terlepas dan tertancap di batu saat Kelly mengambilnya dari celananya. Lalu, dia melihat seekor ular lain di sebelahnya, dan dia memanfaatkannya sebagai salah satu langkah dalam rencananya. Beberapa saat kemudian, Josh menemui Kelly secara langsung, dan dia tetap tidak ingin memberikan kartu memori. Oleh karena itu, konflik di antara mereka dimulai. Namun, Kelly memberitahu bahwa dia telah menyembunyikan kartu memori di suatu tempat di dinding, dan dia yakin bahwa suatu hari nanti seseorang akan menemukannya. Josh terus bersikeras meminta kartu memori, membuat Kelly akhirnya menyerah dan memberitahu lokasi kartu memori yang terletak di lubang di sisi kiri Josh. Josh pergi ke lubang itu tanpa menyadari bahwa Kelly telah meletakkan ular di sana, dan akhirnya Josh digigit oleh ular tersebut. Gigitan itu membuat tangan kiri Josh melemah, memberikan kesempatan bagi Kelly untuk menyerang Josh hingga hampir jatuh.
Setelah Kelly memotong talinya, Josh meminta tolong seperti Sophie sebelumnya, namun Kelly menolak dengan mengambil kalung cincin mantannya. Mendengar cerita Josh tentang jam tangannya yang memiliki pemancar darurat, Kelly mengaktifkan pemancar darurat tersebut. Saatnya tiba bagi Kelly untuk membalas dendam dengan menginjak tangan Josh, membuatnya tidak mampu bergelantungan lagi dan akhirnya jatuh dari ketinggian. Beberapa waktu kemudian, saat pagi tiba, Kelly berhasil memanjat sisa rintangan panjat tebingnya dan akhirnya mencapai puncak Gunung Batu. Film berakhir dengan Kelly menikmati pemandangan pegunungan berbatu yang kokoh, dan dia mendengar suara helikopter yang datang untuk memberikan pertolongan. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like. Terima kasih atas perhatiannya.